Di tahun yang baru, 2023, prestasi Kabupaten Oku Timur semakin membanggakan. Kepemimpinan Insinyur Haji Lanosin sebagai Bupati dan HM Adi Nugraha Purnayuda SH sebagai Wakil Bupati berhasil membawa kemajuan bumi sebiduk sehaluan ini. Prestasi ini sebagai kado terindah di hari jadinya Kabupaten Oku Timur yang ke-19. Indeks pembangunan manusia naik tinggi dan angka kemiskinan turun di level terendah. Ini merupakan kesejahteraan semakin mencuat ke permukaan. Di tahun 2022 ini baru saja kita sudah riliskan angka kemiskinan di Oku Timur mencapai titik yang cukup membanggakan, cukup rendah 10,05%. Hal ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,60%. Itu artinya penduduk miskin, jumlah penduduk miskin yang ada di Ogan Komering Ulu Timur ini pada tahun 2022 yang mencapai 69 ribuan itu turun dari angka 72 ribuan di tahun 2021. Nah, ini berita menggembirakannya. Di sisi lain, secara ranking Provinsi Sumatera Selatan, Oku Timur menempati penduduk termiskin nomor 3 di Sumsel. Artinya dengan posisi 10,05% itu nomor 3 di Sumatera Selatan yang paling rendah. Dan ini tentunya harapan kita semua bahwa pergerakan angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun dan diharapkan juga tahun depan dengan pola yang sama mencapai 1 digit. Pasca pandemi COVID-19, banyak kabupaten kota angka kemiskinannya meningkat. Namun, Oku Timur, angka kemiskinan menurun. Dengan melihat angka tersebut artinya dapat diketahui bahwa ada penurunan angka kemiskinan dari 10,60% menjadi 10,05%. Itu artinya program pemerintah daerah maupun pusat dalam mengatasi kemiskinan, termasuk juga program pemerintah Sumatera Selatan, itu dinilai cukup berhasil. Ada pengurangan sebesar 0,5% dalam 1 tahun dari tahun 2021 ke 2022. Ini menjadi bukti pemerintah Kabupaten Oku Timur berhasil mensejahterakan rakyat. Kalau dari sisi bantuan pemerintah yang sifatnya diterima langsung oleh masyarakat, dapat kita kenal seperti BLT dari desa, ada lagi bantuan perhutanan tunai, BPNT, dan lain-lain sebagainya. Walaupun tanda petik bahwa bantuan itu bersifat sementara saja, tapi yang paling penting program pemerintah yang lainnya seperti kita dapat lihat itu beberapa gerakan pemerintah daerah seperti gerakan Sumsel Mandiri Pangan, kemudian adanya Merdeka Pangan di hatinya perubahan PKK, dan lain-lain yang bersifat untuk mengajak masyarakat agar mampu mandiri dalam mengelola kehidupannya sendiri untuk bisa menguatkan ketahanan pangan di lingkungan keluarganya. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya bahwa kemiskinan di Oku Timur itu semakin menurun. Karena yang kita lihat dari kemiskinan ini adalah indikator makanan dan non-makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Kabupaten Oku Timur berada di posisi ketiga kabupaten tersejahtera di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau dari secara umum di Sumatera Selatan itu kemiskinannya sudah mencapai 11,90%. Sementara Oku Timur di posisi 10,05%, terendah nomor 3 di Sumatera Selatan. Nah, ini kalau kita lihat secara umum di kabupaten kota di Sumatera Selatan, kemiskinan tertinggi ini sepertinya ada di Kabupaten Lahat dengan posisi 15,61%. Yang terendah itu adanya di Kota Pagararam 8,47%. Yang kedua adalah Banyuasin dengan posisi 10,00%. Sementara Oku Timur 10,05%. Yang tadi kita sampaikan menurun sebesar 0,55 dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor unggulan daerah, yaitu pertanian, ternyata paling kuat untuk menurunkan angka kemiskinan semenjak COVID hingga pasca COVID-19.
pertanian, sektor pertanian itu adalah salah satu sektor yang cukup kuat. Seperti kita ketahui, di beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID, ya, sektor pertanian yang paling kuat bertahan dalam perekonomian mereka. Sementara sektor-sektor lain sudah katakanlah menurun, sementara sektor pertanian dengan kekuatannya sendiri sebagai salah satu kontribusi terbesar di Oku Timur itu masih bertahan. Walaupun sempat jatuh, tapi dia masih bertahan dengan kekuatannya. Karena kita tahu tadi bahwa untuk penghitungan angka kemiskinan itu dilihat dari makanan dan non-makanan sesuai dengan kebutuhan mereka sebesar 2001 kalori. Nah, karena kebutuhan itulah terpenuhi antara lain oleh ketersediaan pangan oleh masing-masing rumah tangga tadi, ya, walaupun inflasi juga mempengaruhi dari angka kemiskinan, tapi kebutuhan hidup mereka relatif terpenuhi secara umum. Kawasan Belitang menjadi pemicu angka kemiskinan turun karena berada di sektor pertanian. Seperti kita ketahui bahwa di Oku Timur ini kawasan terbesar adalah kawasan Belitang, karena wilayah itu diairi oleh irigasi atau kombring, ya, nah, sehingga tanaman pangan yang ada di situ, utamanya beras, itu kan walaupun COVID, walaupun pandemi, tetap berjalan seperti apa adanya, tidak ada pengaruh secara signifikan, ya. Artinya cuaca pun tidak terpengaruh dengan suasana seperti itu, karena sudah ada irigasi yang terbesar di Sumatera Selatan itu. Jadi kehidupan mereka berjalan normal-normal saja. Salah satu pengembangan yaitu sawah lebak di Kombring juga menjadi pemicu meningkatnya kesejahteraan. Salah satu pengembangan wilayah pertanian seperti itu tentu saja akan mengakibatkan semakin luas lahan baku sawah kita, tentu saja mengakibatkan semakin luas lahan panen kita. Nah, ini tentu saja akan dinikmati oleh masyarakat, ya, karena luas panen yang bertambah, luas baku yang bertambah, artinya masyarakat yang bertani pun semakin bertambah, dan tentunya penghasilan mereka pun akan bertambah secara umum itu. Sektor jaksa, terutama pandangan bahan pangan, menjadi salah satu yang menunjang, bahkan pertanian menjadi sektor utama peningkatan kesejahteraan. Faktor jasa itu adalah salah satu perdagangan juga. Ya, perdagangan itu diantaranya adalah komoditi padi, beras, ya. Nah, sektor seperti itu tentu adalah sektor penunjang. Memang di Kabupaten Oku Timur tanaman sektor pertanian masih utama juga, sementara jasa itu masih mengikuti. Jadi di PDRB kita masih besar pengaruhnya di sektor pertanian. Kita masih suasana masih seperti itu, belum bergeser ke sektor jasa. Jadi masih memperkuat di sektor pertanian. Dan itu memang sesuai dengan alam. Alamnya memang untuk Oku Timur sesuai dengan kondisinya memang pantas menjadi sebagai penunjang umum sektor pertanian. Pemerintah harus memperkuat daya beli masyarakat, memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita sudah berdiskusi panjang dengan pemerintah daerah, Pak Bupati dan juga Bapeda bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan tentu kita harus memperkuat, utamanya memperkuat masyarakat itu sendiri. Kita sudah melakukan pemutahiran data melalui data Reksosek yang insya Allah tahun depan bisa digunakan secara maksimal siapa saja yang memiliki kelompok atau kakak atau penduduk miskin. Sementara ini kita masih menggunakan data yang lama dan itu masih berjalan, dan bahkan Bupati Oku Timur selain dengan program pemerintah, beliau juga menyediakan program yang sifatnya dari level bupati. Nah, selain itu juga kemandirian masyarakat juga harus terus dikembangkan. Jadi tadi disampaikan perlunya gerakan-gerakan bagaimana mengubah mindset masyarakat harus mampu menjadikan rumah tangga mereka memberikan ketahanan pangan secara mandiri, tidak mengharapkan dari pihak luar. Bahkan kalau bisa selain mandiri mereka juga berproduktif, ya. Jadi masyarakat miskin itu kalau bisa diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya mereka mampu mengolah dengan sendiri dengan sistem berwirausaha, mungkin mempunyai modal usaha walaupun sedikit, kemudian mengembangkan bakat-bakat mereka, bisa menjadi seorang penjahit, bisa menjadi seorang penjual bakso, ya, jual makanan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya tidak hanya diberikan bantuan-bantuan sifatnya
sementara, tapi diberikan bantuan yang sifatnya untuk masa depan mereka sendiri gitu. Tim penggerak PKK punya peran besar dalam kesejahteraan rakyat Oku Timur. Jadi harapan kita juga ibu-ibu PKK juga mampu menggerakkan masyarakat khususnya kaum perempuan di desa-desa maupun di perkotaan ini agar lebih produktif lagi dengan cara apa? Melakukan sosialisasi, memberikan pembelajaran, memberikan macam bantuan keterampilan agar mereka juga bisa mandiri. Artinya terbentuklah nanti ada usaha-usaha kecil mikro di rumah tangga masing-masing yang dikelola oleh ibu-ibu di rumah tangga itu dengan bantuan dari dan bantuan oleh PKK. Sebagai contoh saja lah, ibu-ibu PKK mungkin bisa memberikan contoh bagaimana menjahit pakaian, membuka salon, bagaimana merias pengantin, atau secara lebih sederhana saja bisa membuka warung-warung makanan yang sifatnya makanan tradisional itu yang bisa dijual di rumah mereka atau dititip di sekolahan dan lain-lain. Atau yang lebih sederhana lagi, bagaimana menggerakkan penduduk itu, utamanya kaum perempuan, bisa menanam, ya, bercocok tanam di sekitar rumahnya, seperti berternak ikan lele, menanam sayur-sayuran, cabai dan lain-lain yang notabene tidak usah beli lagi di pasar, dan kalau memungkinkan bisa produktif sehingga mereka mampu menjual hasil-hasil dari rumah tangga mereka. Kini usia Kabupaten Oku Timur 19 tahun akan menjadi dewasa dan tumbuh berkembang secara sehat. Selamat ulang tahun Kabupaten Oku Timur. Oku Timur maju lebih mulia.